Kalau mau tepuk tangan, berikan tepuk tangan, jangan tanggung-tanggung. Apa kabar semuanya? Saya lihat wajah-wajah yang siap dengan liburan semuanya. Sudah siap liburannya? Sudah ya? Siapa yang liburan di Bandung? Wah, banyak yang liburan di Bandung. Oke. Saya ingin bagikan sebuah survei atau penelitian dan sudah diuji. Dan bentuk daripada penelitian atau survei ini dikatakan bahwa ada bagian hidup atau isi hati manusia yang tidak bisa diisi dengan aktivitas, rutinitas, atau materi. Saya ulang, ada bagian hidup atau isi hati manusia yang tidak bisa diisi dengan aktivitas, rutinitas, atau materi. Materi ini berbicara tentang uang, kekayaan, jabatan, posisi, bahkan kepandaian. Tetapi bagian daripada isi hati manusia ini ternyata hanya bisa diisi dengan yang namanya relasi atau hubungan. Jadi bagian yang kosong itu hanya bisa diisi oleh yang namanya hubungan atau relasi. Nggak bisa diisi dengan jabatan, posisi, pengalaman, kepandaian, nggak bisa. Yang cuma bisa diisi dengan relasi atau hubungan. Sebab itu survei ini mengatakan bahwa relasi atau hubungan yang dibangun akan mempengaruhi, berdampak, bahkan menentukan keputusan atau tindakan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita salah mengisi, kita isi dengan hubungan yang tidak baik, hubungan yang buruk, hubungan yang jahat, hubungan yang negatif, maka kehidupan kita akan dipengaruhi. Dipengaruhi dengan cara apa? Atau dipengaruhinya bagaimana? Cara kita bicara, cara kita berpikir, cara bertindak dan merespon. Sebaliknya, kalau hubungan yang kita bangun dengan hal yang baik, yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, perhatikan ini, bahwa ternyata hidup kita akan mudah terbiasa dan kemudian mudah beradaptasi dengan hal yang baik tersebut. Bukankah hal ini, survei ini sesuatu yang benar-benar sebuah fakta bahwa kita lebih mudah beradaptasi dengan yang baik, dengan yang benar, betul atau salah? Coba kalau kita beradaptasi dengan lingkungan yang jahat, lingkungan yang penuh dengan penipuan, lingkungan yang penuh dengan kejahatan, dengan sesuatu yang negatif, hidup kita nggak mudah beradaptasi, betul ya? Kita lebih condong, kita lebih mudah beradaptasi pada sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang menyenangkan. Tapi kalau sesuatu yang sulit, sesuatu yang menekan, sesuatu yang jahat, sesuatu yang negatif, kita nggak mudah. Kita perlu ekstra lebih keras. Kita butuh waktu lebih panjang. Kita butuh waktu lebih luar biasa. Contohnya kalau misalkan kita biasa hidup di kota, kemudian kita hidup ke alam pedesaan, kita hidup jadi petani, nggak mudah untuk kita seperti itu. Betul ya? Saya sudah pindah ke Bandung ini kurang lebih hampir 3 tahun, 8 bulan pindah ke kota Bandung. Dan kemudian karena orang tua saya masih di Jakarta, saudara saya masih di Jakarta, kadang-kadang sebulan sekali ke Jakarta untuk kunjungi mereka. Nah, karena 3 tahun lebih itu saya udah dari kota Bandung, nggak terlalu macet, udaranya sejuk, dingin, dan kemudian saya balik lagi ke kota Jakarta, saya mulai bicara dengan istri saya. Aduh panas ya, aduh macet ya. Saya baru ngeh kenapa orang Bandung kurang suka ke Jakarta. Rupa-rupanya itu, macetnya, panasnya yang luar biasa. Nah, saudara perhatikan ini, ternyata bahwa kehidupan kita ini memang nggak terlalu mudah untuk masuk atau beradaptasi pada hal yang menekan, yang negatif, yang nggak pas. Tetapi saudara dan saya harus mengerti ini bahwa bukan itu yang utama, bukan itu yang esensi.
Yang utama, yang esensi dalam hidup kita, untuk hidup kita ini nggak ada kekosongan, maka kita harus punya sebuah hubungan atau relasi yang dapat menjawab kekosongan hati kita itu. Nah, kenapa saya bicara seperti ini, saya cari survei seperti ini, karena ternyata saya temukan dalam beberapa bulan terakhir ini ada anak muda yang dia sudah pelayanan, sudah ke gereja, baca Alkitab, berdoa, dan dia melakukan sesuatu yang sangat rohani menurut pandangan mata saya, cara berpikir saya, pengalaman saya. Dia sangat rohani, tapi ternyata waktu kita ketemu, dan waktu ketemu ternyata dia bilang ini, kok apa yang saya lakukan ini ternyata saya kosong loh dalam hati saya. Saya pelayanan, saya baca Alkitab, saya berdoa, kosong hati saya kok. Wah, saya kaget. Kagetnya kenapa? Loh, orang kalau udah seperti itu, semestinya udah nggak lagi bicara kekosongan hati. Seharusnya dimensinya udah beda. Dia kalau udah aktif di gereja, udah pelayanan, baca Alkitab, berdoa, seharusnya bukan bicara kekosongan hati lagi, tetapi sesuatu pengalaman ilahi. Daripada sekedar kekosongan hati, daripada sekedar hanya pergumulan tentang bagaimana tentang Tuhan. Waktu itu saya juga nggak tahu harus jawab apa. Karena bagi saya lebih mudah menjawab orang yang belum atau jarang-jarang baca Alkitab, jarang berdoa, jarang beribadah. Saya lebih mudah jawab pergumulannya dibandingkan dengan mereka yang melakukan atau punya aktivitas secara rohani. Tetapi waktu dia cerita, kemudian saya berdoa, saat itu saya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada anak muda ini? Saya nggak mau sembarangan saya jawab, karena dia tahu firman Tuhan. Jangan sampai nanti saya kasih ayat firman Tuhan dan dia katakan udah tahu kok. Saya nggak mau seperti itu. Saya nggak mau waktu saya terbuang sia-sia dengan pembicaraan yang hanya coba saya benarkan argumentasi saya. Tetapi Tuhan bicara atau Tuhan kasih satu impresi dalam hati saya, dan impresi itu mendorong saya untuk mengatakan sesuatu yang semestinya dia udah lewat masa seperti itu. Tetapi saya memutuskan untuk lebih taat kepada apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati saya, dan saya bicara kepada dia, kamu sudah melakukan sebuah aktivitas yang rohani, satu kegiatan yang luar biasa. Bukan salah, enggak salah itu. Tetapi ada satu hal yang miss, yang kamu nggak dapat di sana. Dia kaget, apa kok? Saya bilang, kamu belum ketemu Tuhan. Aktivitas rohani kamu, kegiatan rohani kamu tidak menjamin kamu ketemu Tuhan. Loh, kok saya sudah pelayanan, saya sudah baca Alkitab, saya sudah berdoa, apa saya nggak ketemu Tuhan? Saya bilang sama dia, kalau kamu ketemu Tuhan, hati kamu nggak kosong. Yang setuju katakan amin. Kalau hidup kita ketemu Tuhan, hati kamu nggak mungkin kosong. Selalu penuh kedamaian, penuh sukacita, penuh ketenangan, penuh penguasaan diri, penuh kata-kata hikmat, penuh kekuatan, penuh keberanian, penuh antusias, karena kamu ketemu Tuhan. Tapi kalau hati kamu kosong, kamu belum ketemu Tuhan. Terus gimana kok saya ketemu Tuhannya? Kembali lagi, saya tanya lagi, saya bergumul lagi, Tuhan gimana cara jawabnya ini? Karena ketemu Tuhan yang selama ini kita ajarkan baca Alkitab, kita beribadah, kita berdoa, betul atau salah? Kamu nanti ketemu Tuhan. Ternyata kembali lagi Tuhan kembalikan, bawa lagi kepada hal-hal yang sangat mendasar. Dan saya katakan sama dia, kamu harus terima Tuhan Yesus kembali. Kamu harus mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Raja kamu. Dia yang mengampuni dosa kamu. Dia yang memberikan pelayanan dalam hidup kamu. Dia yang memberkati hidup kamu.
Dan waktu saya bicara seperti itu, hatinya hancur. Dan dia menangis. Ini di restoran, saudara. Dia menangis, dan menangis. Dan saya tahu, dia sudah ketemu Tuhan. Dan singkat cerita, setelah selesai itu dia berkata, saya tahu, ternyata selama ini saya lakukan semuanya itu aktivitas. Dan aktivitas saya tidak menjamin hati saya tidak kosong. Saya pikir saya ke gereja, saya ketemu Tuhan, ternyata belum ketemu Tuhan. Saya pikir baca Alkitab, saya ketemu Tuhan, ternyata belum ketemu Tuhan. Saya bilang, kamu tetap ke gereja, kamu tetap baca Alkitab, kamu tetap beribadah, kamu tetap melayani. Tapi pastikan semuanya itu ketemu dengan Tuhan. Karena kalau enggak, kamu cuma bekerja, kamu cuma melakukan aktivitas, tapi tanpa ketemu Tuhan. Enggak heran kamu enggak dapat apa-apa. Dan hari itu dia benar-benar mengalami kelegaan. Dia tahu bahwa hidupnya harus ketemu Tuhan. Dan pagi hari ini saya ingin berkata kepada kita semua, betapa pentingnya kita ketemu Tuhan. Amin. Betapa pentingnya kita ketemu Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin sampaikan beberapa dalam 2-3 bulan ini sesuatu yang menjadi rema buat hidup saya. Saya coba pelajari para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ternyata para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tokoh yang luar biasa, yang hidupnya bertumbuh, berbuah, menjadi berkat, berdampak. Ternyata mereka itu berjumpa dengan Yesusnya nggak terlalu lama, sangat singkat. Bahkan murid Yesus aja 3,5 tahun kok. Tapi hidupnya begitu dahsyat dan ajaib. Dan dampaknya sampai hari ini, pengaruhnya sampai hari ini, berabad-abad 2000 tahun, dampaknya sampai hari ini. Tetapi saya coba pelajari lagi, ada nggak yang di bawah 3,5 tahun? Ternyata saya temukan juga ada. Ada yang hanya 2 hari. Dia itu adalah perempuan Samaria. Perempuan Samaria ketemu Yesus hanya dalam 2 hari. Perempuan Samaria waktu itu ketemu Yesus, waktu dalam perjalanan Yesus ke kota Samaria, ketemu di satu kota bernama Sikar di sana. Dan waktu itu terjadi perbincangan, diskusi. Dan perempuan Samaria ini berkata, kalau begitu berikan aku air kehidupan itu. Dan Yesus waktu mendengar hal itu, Yesus mulai membereskan kehidupan perempuan Samaria ini. Kehidupannya apa yang perlu dibereskan? Kehidupan keluarganya yang perlu dibereskan. Yesus tidak langsung menjawab bahwa kebutuhanmu aku akan jawab, yaitu air kehidupan itu akan melimpah dalam kehidupanmu. Yesus tidak jawab itu. Yesus bawa dia pada satu sisi yang lain. Dan sisi yang lain adalah kehidupan rumah tanggamu harus dibereskan. Ini seperti dalam Alkitab katakan gini, anggur yang baru tidak mungkin masuk pada kirbat yang lama. Anggur yang baru harus masuk pada kantung yang baru. Kenapa? Karena kantung yang baru bisa menampung anggur yang baru. Kalau anggur yang baru ditaruh dalam kantung anggur yang lama, maka satu saat kantung anggur yang lama ini akan pecah, dan anggur yang baru itu akan sia-sia terbuang. Tapi setelah Yesus membereskan tentang kehidupan rumah tangganya, perhatikan ini, Yesus pun tidak menjawab kebutuhannya dia. Dia tidak berkata, oke, air kehidupan ini aku akan berikan kepadamu. Enggak seperti itu. Ternyata Yesus membawa dia pada satu dimensi yang baru dari kehidupan perempuan Samaria ini. Dan kehidupan itu adalah kehidupan penyembahan. Yohanes pasal 4. Yesus membawa perempuan Samaria ini pada kehidupan penyembahan. Ternyata kehidupan penyembahan bukan seperti perempuan Samaria yang selama ini dia dapatkan, bahwa dia harus menyembah di sini, menyembah di sana, hukumnya ini, hukumnya itu, aturannya ini, aturannya itu, tradisinya ini, tradisinya itu. Enggak. Ternyata Yesus berkata gini, bahwa penyembahan bukan soal waktu, bukan soal tempat, bukan soal hukum, bukan soal tradisi. Dan satu saat dan hari itu, perempuan Samaria ini mengerti bahwa penyembahan itu adalah soal hubungan. Penyembahan itu soal relationship dengan Tuhan. Penyembahan bukan bicara soal tata cara,
Penyembahan bukan bicara soal tempat, penyembahan bukan bicara soal waktu, tapi penyembahan bicara soal relationship, soal hubungan. Dan hubungan ini tidak bisa dibatasi oleh situasi. Hubungan ini tidak bisa dibatasi oleh tempat. Hubungan ini tidak bisa dibatasi oleh tradisi. Dan dimanapun juga, dia bisa tetap menyembah Tuhan tanpa harus ke Yerusalem atau ke tempat yang lain. Wow! Perempuan Samaria ini dibawa pada satu dimensi yang baru. Dan ternyata dimensi yang baru inilah yang namanya kekekalan. Waktu perempuan Samaria ini berkata, berikan aku air hidup itu, supaya aku nggak haus lagi. Aku tidak lagi datang ke tempat ini. Maka Yesus menjawab dengan kehidupan penyembahan. Tahukah saudara, dalam kekekalan yang ada adalah penyembahan? Halo? Di dalam kekekalan nanti, yang ada adalah penyembahan. Penyembahan kemana? Penyembahan kita kepada Tuhan, nggak ada yang lain. Hidup kita nanti cuma menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup kita cuma menyembah Tuhan, hidup kita menyembah Tuhan. Sebab itu, kalau saudara dan saya hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita sedang dilatih untuk selalu menyembah Tuhan. Amin. Dan waktu perempuan Samaria ini tahu, mengerti bahwa penyembahan itu bukan bicara soal waktu dan tempat. Dia hidupnya berbuah. Dan Alkitab mencatat gini, hari pertama ketemu Yesus, kemudian setelah itu dia pulang ke kotanya, dan dia cerita kepada yang ada di kota Samaria, aku ketemu seorang nabi, dia tahu kehidupanku, dia menceritakan apa yang aku lakukan, dan satu kota Samaria itu datang bersama-sama. Dan Alkitab mencatat ini, orang yang di kota Samaria itu berkata, kami percaya bukan lagi dari apa yang kamu katakan, tapi aku sudah melihat, kami sudah mendengar dengan sendirinya bahwa dia benar-benar seorang nabi. Kehidupan perempuan Samaria ini benar-benar bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda, dan satu kota itu dimenangkan. Dan saya ingin katakan, saudara dan saya tidak ditentukan untuk hanya mendengar kesaksian yang dahsyat tentang Tuhan. Halo? Kita tidak ditentukan Tuhan hanya mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat, kesaksian yang dahsyat, mujizat yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa. Bukan. Tuhan tidak tentukan kita untuk hanya sebagai pendengar, tapi Tuhan tentukan hidup saudara dan saya sebagai orang yang bercerita tentang bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kalau orang lain mendengar, wah kesaksiannya dahsyat, kesaksiannya ajaib, kesaksiannya luar biasa, dengar, itu hidup mereka. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kehidupan kita juga bercerita tentang sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa? Bagaimana Tuhan berperkara dalam hidup kita, dan kemudian kita cerita kepada banyak orang, Tuhan juga berperkara dalam hidup saya. Tuhan juga melakukan perkara-perkara hebat. Tuhan juga melakukan perkara-perkara dahsyat. Bukan mereka saja yang mengalami, tapi saya juga mengalami. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya dimulai kalau kita ketemu Tuhan. Amin. Kita ketemu Tuhan setiap hari. Kita ketemu Tuhan setiap waktu. Kita ketemu Tuhan dalam bekerja. Dan pagi hari ini saya ingin bagikan satu tokoh dalam Alkitab. Tadi perempuan Samaria, hari pertama ketemu Tuhan. Hari kedua dia bawa orang-orang kota Samaria ketemu Yesus. Tapi hari ini, pagi hari ini saya akan cerita satu tokoh di dalam Alkitab yang dia tidak bertemu Tuhan dalam waktu 2 hari, tapi sangat singkat. Cuma beberapa jam saja kalau menurut ukurannya saya. Tapi hidupnya berubah total. Dan tahukah saudara, kalau hidup kita berubah, tidak ada yang dapat membantah. Kenapa? Karena perubahan itulah yang akan bercerita. Perubahan itulah yang akan bersaksi dalam hidup kita.
bahwa kita sudah diubahkan oleh Kristus. Mari sama-sama kita buka Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita akan baca sampai di situ dulu. Kisah ini adalah tentang Yesus yang masuk ke kota Yeriko, dan kemudian di situ ada seorang bernama Sakeus. Dan Alkitab mencatat Sakeus ini berbadan pendek. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa, bahwa Sakeus ingin tahu Yesus itu seperti apa. Kerinduannya yang begitu hebat, kerinduan yang begitu dahsyat, keinginan yang begitu dalam, tidak membuat dia tidak mengalami pribadi Kristus. Tantangannya ada. Tetapi yang luar biasa adalah dia ketemu dengan Tuhan. Dari ayat 4 ayat ini kita belajar yang pertama bahwa berjumpa dengan pribadi Yesus adalah hal yang penting dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Berjumpa dengan pribadi Kristus dalam hidup kita adalah hal yang utama, hal yang kita butuhkan, hal yang terpenting, yang menjadi prioritas hidup kita. Kenapa seperti itu, saudara? Karena kalau kita ketemu Tuhan, akan ada hal-hal yang baru dalam hidup kita. Dan saudara tahu bahwa setiap orang yang ketemu dengan Tuhan, maka perhatikan ini, ada satu yang spesifik yang orang lihat, kamu tuh udah berubah. Kamu tuh kelihatan berbeda. Kamu tuh nyata. Nggak banyak-banyak, cuma satu aja. Dan apakah yang terjadi pada Sakeus ini, saudara? Ternyata waktu Sakeus mau berjumpa dengan Tuhan, mau mengalami Tuhan, perhatikan ini, maka Sakeus memiliki satu sikap yang namanya antusias. Seharusnya kehidupan kita, ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, ada antusiasme. Halo? Ada satu kegairahan. Nah, saya temukan bahwa ternyata kata antusias di dalam kamus bahasa Indonesia ini berarti atau memiliki sebuah pengertian, satu kegairahan, gelora semangat, energik, ekspresif, berapi-api, atau minat besar terhadap sesuatu. Inilah antusias. Seharusnya ketika kita mau ketemu dengan Tuhan, kita ini menjadi sangat antusias. Bagaimana Sakeus itu antusias? Sakeus badannya kecil. Dia tahu dia tidak mungkin bisa melihat Yesus dengan posisinya dia. Maka apa yang terjadi? Sakeus naik ke atas pohon dan dia melihat Yesus di sana. Sikap antusias membuat seseorang itu nggak kalah dengan tantangan. Yang setuju katakan amin. Tapi kadang-kadang antusias yang kita buat itu berasal dari diri kita sendiri. Kita kuatkan, kita teguhkan, kita bulatkan tekad kita. Tapi tahukah saudara, kata antusias ini berasal dari kata bahasa aslinya yaitu entheos. Entheos ini artinya di dalam Tuhan. Artinya seharusnya sikap ekspresif kita, kegairahan kita, sikap berapi-api, semangat itu lahir dari karena kita ketemu dengan Tuhan. Kalau
kalau hidup kita ini lahir dari kalau sikap hidup kita yang antusias itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan, sikap antusias itu gak gampang padam. Tantangan boleh ada, kita belum disembuhkan dari sakit penyakit, masalah belum selesai, belum ada jalan keluar, suami istri belum dipulihkan, anak-anak belum hidup dalam Tuhan. Tapi kalau kita ada sikap antusias, kita tahu satu saat pengharapanku akan dijawab oleh Tuhan. Satu saat Tuhan pasti sembuhkan aku. Satu saat Tuhan pasti berkati hidupku. Satu saat anak-anakku pasti hidup takut akan Tuhan. Itu lahir dari mana? Sikap antusias. Dan kalau sikap antusias ini ada, kita itu jadi terus berharap sama Tuhan. Amin. Satu saat ada seorang rekan saya, dia seorang hamba Tuhan, juga pengusaha. Dia cerita tentang masa lalunya. Dia pernah bangkrut, dia pernah habis satu keluarga. Dan kemudian karena dia ini seorang YL, dia juga seorang hamba Tuhan, belum pengkhotbah dulu. Dulu itu masih seorang YL, worship leader. Waktu dalam keadaan bangkrut, dia tetap, Tuhan, saya ini nggak punya apa-apa, uang sudah habis, teman-teman banyak yang meninggalkan, tapi yang saya punya adalah cuma hati yang melayani. Dan dia tetap melayani Tuhan dengan energik. Orangnya memang energik, semangat. Ya mungkin pendeknya seperti Sakius tuh, sangat energik dan semangat. Tapi setelah selesai pelayanan, dia turun dari mimbar. Dan kemudian beberapa orang datang kepada dia dan berkata, sudahlah, kami ini tahu kok situasi kamu seperti apa. Nggak usah munafik kamu. Kami tahu kamu sedang bangkrut. Nggak usahlah sok-sok energik, semangat-semangat. Wah, mari kita bersuka cita. Kami tahu kok hati kamu lagi seperti apa. Hatinya dia terluka loh. Tapi dia tahu ini penyembahan bagi Tuhan. Dia bilang, saya tetap mau melayani Tuhan. Inilah satu sikap yang antusias. Amin. Mungkin hari ini saudara belum ketemu solusinya apa, tapi kalau antusias itu ada, karena saudara ada dalam Tuhan, saudara tetap berharap pada Tuhan, satu saat jalan keluar itu akan terbuka dalam hidup kita. Pintu yang tertutup itu akan terbuka dalam hidup kita. Doa-doa yang kita naikkan akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Sebab itu, bertemu dengan Tuhan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Kalau kita bekerja, rasa antusias kita dalam bekerja, semangat kita bukan karena uang lagi, tapi karena kita mau berkata gini, di sana ada Tuhan. Amin. Kalau dalam pelayanan, wah kok seperti ini terus, kita tetap antusias, kita tetap energik, kita tetap bersemangat, kita tetap berekspresi. Bukan lagi karena mau dilihat orang, bukan lagi karena mau lihat tanggapan orang, bukan lagi dilihat karena jemaat, tapi karena kita mau lihat ada Tuhan di sana. Ini sesuatu sikap yang karena ketemu dengan Tuhan. Amin. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, gak ada lagi yang kosong dalam hidup kita. Amin. Sukacita kita itu bukan dibuat-buat. Sukacita itu bukan meniru-niru. Sukacita itu bukan hanya tersenyum, tapi sukacita itu memang ketemu dengan Tuhan. Saudara mau ketemu dengan Tuhan? Pastikan apapun yang kita lakukan ketemu dengan Tuhan. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan gini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Waktu Sakius begitu ekspresif, begitu semangat, dan kemudian itu dilihat oleh Tuhan,
Maka Tuhan berkata, maka Yesus berkata gini, Sakius segeralah turun, sebab aku harus mampir di rumahmu. Tetapi perhatikan ini, Sakius segera turun dan kemudian menerima Yesus dengan sukacita. Perhatikan ini, di sekeliling dia ada orang yang berkata gini, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dengan kata lain gini, Sakius itu orang berdosa, hidupnya belum benar, hidupnya masih bengkok, hidupnya mana buktinya perubahannya. Dan Alkitab tidak mencatat gini loh, setelah Sakius taat kepada Tuhan Yesus, maka waktu semua orang itu berkata Sakius orang berdosa, maka Yesus mulai membela Sakius. Alkitab tidak catat itu. Sakius taat kepada Yesus, betul? Waktu Yesus berkata, Sakius turun kamu, maka Sakius turun. Dia taat. Tapi waktu dalam ketaatannya itu, ada orang berkata, kamu orang berdosa. Yesus nggak bela Sakius. Yesus tidak berkata gini, dia sudah ketemu aku dan dia tidak melakukan dosa lagi. Dia sudah taat sekarang. Lihatlah ketaatannya. Aku perintahkan dia turun di atas pohon, maka dia turun. Lihatlah ketaatannya. Yesus seakan-akan tidak bela kehidupan Sakius. Seakan-akan Yesus ini membiarkan. Seakan-akan Yesus ini berkata, nih cobain kamu. Setelah kamu bertemu dengan aku, apa yang akan kamu lakukan? Waktu saya renungkan hal ini, pelajaran yang kedua adalah respon kepada apa yang Tuhan katakan akan menentukan apa yang mau kita ubah dalam hidup ini. Saya ulang. Respon kepada apa yang Tuhan katakan akan menentukan apa yang mau kita ubah dalam hidup ini. Bukankah dalam hidup kita ini ada yang mau kita ubah? Atau kita sudah sempurna semua? Berapa daripada kita yang pagi hari ini berkata, Tuhan, ada bagian hidupku yang aku mau ubah. Coba angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Ternyata kita semua, termasuk saya, ada yang mau kita ubah. Ternyata mau kita ubah tergantung respon kita terhadap pada apa yang Tuhan katakan. Berapa banyak kita berusaha mengubah kehidupan kita dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan pengetahuan kita, dengan relasi kita. Tapi ternyata itu tidak mengubah hidup kita. Tapi Alkitab mencatat ini, dan saya pelajari bahwa respon kita kepada apa yang Tuhan katakan akan mengubah apa yang mau kita ubah. Dan saya belajar bahwa respon yang baik dan tepat di dalam kebenaran itu tidak mudah dilakukan. Betul atau salah? Waktu ada orang marahin kita, kita nggak balik marah, itu nggak gampang loh. Ada orang mengecewakan kita, kita tidak jadi kecewa, itu nggak gampang loh. Ada orang memfitnah kita, kemudian kita nggak balik fitnah, itu juga nggak gampang. Ada orang mulai menjelek-jelekan kita, kemudian kita nggak mau jelek-jelekan dia. Atau ada orang tanya kita, situasinya bagaimana sih? Kita juga nggak mudah bicara apa adanya, betul atau salah? Kadang-kadang kita berkata gini, dalam hati saya, kalau saya cerita ini kesian orang itu jadi malu. Nggak mudah ceritanya. Maka kadang-kadang jadi ada pergumulan dalam hal hidup ini. Tetapi saudara dan saya, kita harus belajar bahwa respon yang tepat dan benar di hadapan Tuhan itu penting. Yang setuju katakan amin. Karena respon yang benar dan tepat akan menentukan apa yang mau kita ubah dalam hidup ini. Dan tahukah saudara, kalau kita tetap mau berespon, kita mau tetap berespon baik dan benar dalam situasi yang tidak mudah, itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Halo. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita difitnah, kita tidak balas fitnah. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu kita ditipu,
Kita tidak jadi dendam, kita mengampuni. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan penyembahan selalu menuntut korban. Penyembahan adalah memberikan yang terbaik. Tahukah saudara perbedaan antara memberikan yang terbaik dengan yang biasa-biasa? Saya belajar bahwa memberikan yang terbaik itu ternyata harus dipersiapkan, harus direncanakan, harus diatur, kemudian ditentukan waktunya. Betul atau salah? Itu adalah memberikan yang terbaik. Beda dengan apa adanya. Kalau apa adanya adalah mendadak, tiba-tiba, sekonyong-konyong, baru ingat. Itu apa adanya. Mari kita sama-sama belajar contohnya. Contoh yang sederhana adalah ketika kita memberikan persembahan di hari Minggu. Kita memberikan yang terbaik atau apa adanya. Kalau memberikan yang terbaik, hari Sabtu kita sudah pikirkan apa yang akan saya berikan untuk hari Minggu itu. Berapa jumlahnya? Saudara dan saya harus mengerti, memberikan yang terbaik bukan tergantung berapa nilainya. Tapi seringkali kita terjebak pada jumlah angka dan nilai. Waktu kita persembahan, kemudian kita mulai keluarkan dompet kita, dan kemudian kita lihat angka yang terbesar di sana, dan kemudian kita katakan ini yang terbaik. Kita terjebak di situ. Tahukah saudara, memberikan yang terbaik bukan soal angka, bukan soal jumlah, tapi soal ketaatan. Yang setuju katakan amin. Saya pernah satu saat, bahkan beberapa kali, Tuhan bicara, kasih 1.000 rupiah persembahan. Saya waktu itu bergumul, saya berdebat sama Tuhan, Tuhan masa saya kasih 1.000 rupiah? Masa saya kasih 1.000 rupiah? Saya diberkati kok lebih daripada itu. Masa kasih segitu? Tapi Tuhan bicara, kasih. Dan ternyata saya belajar, memberikan yang terbaik bukan soal jumlah, memberikan yang terbaik soal ketaatan. Ketika saudara dan saya berani taat pada hal yang kecil, saudara dan saya berani taat pada hal yang besar. Jangan berpikir kita bisa taat pada hal yang besar, kalau hal yang kecil kita nggak berani taat. Itu sesuatu yang nonsens dan omong kosong. Karena yang kecil aja kita nggak berani, apalagi yang besar. Mari kita sama-sama mengerti ini, bahwa kalau kita apa adanya, itu bukan memberikan persembahan yang terbaik, itu bukan satu respon yang tepat. Tapi saudara perhatikan ini, kita lanjut. Kita lanjut pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan gini. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perhatikan ini. Waktu orang-orang di sekelilingnya berkata gini, iya, atau Yesus menumpang di rumah orang berdosa, Yesus berdiam diri. Yesus tidak melakukan pembelaan atas Sakius. Tapi ternyata ayat yang ke-8 dikatakan gini, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Waktu orang-orang berkata tentang yang buruk, tentang kehidupan Sakius, maka Sakius bangkit berdiri dan dia menunjukkan sebuah perubahan. Dia menunjukkan hasil dari perjumpaannya dengan Kristus Yesus. Dan hasil perjumpaannya dengan pribadi Yesus Kristus adalah dia berkata, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Tahukah saudara,
Waktu Sakius menunjukkan perubahan hidupnya, apa yang dikatakan atau apa yang terjadi setelah itu, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 dikatakan gini, hari ini sudah terjadi keselamatan pada rumah ini. Yesus baru memberikan pembelaan. Seringkali kita minta dibela oleh Tuhan. Seringkali kita minta doa kita dijawab, tapi kita belum menunjukkan sebuah perubahan hidup kita. Kita minta sesuatu yang benar, tapi hidup kita belum benar. Tapi Sakius waktu itu menunjukkan, hari ini saya akan tunjukkan perubahan hidup saya. Bahwa saya tidak lagi terfokus pada uang, saya tidak lagi terikat pada uang, saya lepaskan semua ikatan-ikatan yang ada dalam hidup saya, dan saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hari itu Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Yang ketiga, kita belajar bahwa perubahan yang benar dan tepat akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Perubahan yang tepat dan benar akan menghasilkan buah yang dapat dinikmati. Hari ini kita mungkin sudah ketemu Tuhan, kita sudah lakukan segala sesuatu, tapi buahnya belum dinikmati. Jangan-jangan perubahan kita belum tepat dan benar. Perubahan kita belum seperti apa yang Tuhan mau, tapi perubahan itu hanya apa yang kita mau. Saya mau berubah ini Tuhan, tapi pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan mau? Saya mau lakukan ini Tuhan, apakah memang itu yang Tuhan mau lakukan? Mari pada pagi hari ini kita mulai membuat sebuah patron atau membuat sebuah pola perubahan hidup kita, bukan berdasarkan dari apa yang kita mau, tapi berdasarkan dari apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Dan tahukah saudara, setiap kali kita mengikuti polanya Tuhan dan terjadi perubahan sesuai dengan polanya Tuhan, tidak ada yang dapat membantahnya. Dan Alkitab mencatat gini, waktu Sakius berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, orang yang kuperas aku kembalikan 4 kali lipat. Selesai habis itu pembicaraan orang-orang yang berkata, Sakius orang berdosa. Perubahan yang berdampak dan berpengaruh tidak dapat dibantah atau dipatahkan atau dihalang-halangi. Karena perubahan itu sendiri yang akan bersaksi, bercerita, dan menyatakannya. Dan saya ingin tutup ini. Setiap daripada kita punya sekolah kehidupan masing-masing. Betul atau salah? Ya, ada yang sekolah kehidupan tentang keuangan, ada sekolah kehidupan tentang rumah tangga, ada sekolah kehidupan tentang pekerjaan, ada sekolah kehidupan tentang pelayanan, ada sekolah kehidupan tentang hubungan, ada sekolah kehidupan yang banyak hal. Dan setiap sekolah kehidupan selalu membutuhkan biaya yang tinggi. Betul atau salah? Uang sekolah yang sekarang aja SD, SMP, SMA sampai kuliah aja mahal. Betul atau salah? Tapi saya ingin katakan gini, kalau sekolah kehidupan itu membutuhkan biaya yang tinggi, membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan biaya yang mahal, membutuhkan pengorbanan yang tinggi, saya ingin tutup ini. Pastikan saudara dan saya lulus dari sekolah kehidupan itu. Amin. Jangan sampai kita nggak lulus. Kenapa? Karena sekolah kehidupan itu biayanya tinggi, butuh waktu yang panjang, butuh pengorbanan. Tapi pastikan dalam sekolah kehidupan itu kita lulus bukan dengan kekuatan kita, tapi karena ketemu dengan pribadi Kristus. Mari kita berdoa.